Perkenalkan, saya Alfianita Eka Saputri dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan NIM 240217028. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara tentang proses perhitungan dan penentuan tarif pelayanan pada praktik dokter mandiri di salah satu klinik di Sukoharjo dengan owner Dr. Fatika. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan wawancara terhadap owner praktik dokter mandiri di salah satu klinik di Sukoharjo tentang penentuan tarif pelayanan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang bernama Dr. Fatika. Mungkin Dr. Fatika bisa memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fatika Putri Rosi, Magister Biomed. Saya saat ini adalah pemilik praktek dokter mandiri di Sukoharjo. Praktek mandiri dokter Fatika di Sukoharjo. Nah, dokter, kan ini praktik dokter mandiri ya, tentu saja kan biasanya pelayanannya itu sangat minim. Mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan dulu jenis pelayanannya apa saja. Oke, kalau di praktek mandiri saya itu ya sama kayak jenis praktek-praktek pada umumnya ya Mbak ya. Ada pelayanan umum, kemudian ada perawatan, sama ada bedah minor. Kalau untuk pelayanan umum ya ada pasien datang, dilakukan pemeriksaan, sakitnya apa, kemudian akan melakukan penebusan obat, obatnya diambil. Selain dari pelayanan umum ada perawatan, misalkan mau pasang kateter atau medikasi luka atau habis operasi terus mau pembersihan rutin tiap hari gitu bisa. Atau yang terakhir selain pelayanan umum perawatan ada bedah minor. Misalkan ada pasien jatuh kecelakaan mau jahit atau lepas jahitan, kemudian mau pasang infus, kemudian ada injeksi, itu juga bisa di tempat lain. Nah, berarti ada berbagai macam jenis pelayanan ya, Dok, ya. Iya. Nah, dari beberapa jenis tadi, cara dokter menentukan tarif pelayanannya itu gimana? Apakah ada standar atau macam-macam tertentu? Oke, penentuan pembiayaan ya tadi ya. Jadi kalau misalkan di tempat saya pinginnya saya harus tahu dulu nih Mbak, apa-apa saja yang akan dibayarkan atau dikeluarkan tiap bulannya. Kalau misalkan dari saya sendiri itu ada yang namanya fixed cost sama ada yang namanya variable cost. Jadi kalau fixed cost itu apa yang akan saya keluarkan tiap bulannya dan pasti akan saya keluarkan. Misalkan untuk pembayaran listrik sama operasional klinik sama dari gaji perawatnya gitu. Kalau misalkan untuk tempat dan yang lain-lain karena itu sudah milik pribadi kan tidak ada pembiayaan untuk sewa tempatnya. Kalau yang dari variable cost mungkin lebih ke obatnya, bahan sama alat medisnya, sama kalau misalkan ada penilaian dari evaluator datang ke klinik biasanya kan ada tuh tiap berapa bulan gitu kan ada penilaiannya. Itu dari situ nanti bisa menentukan harga minimal yang akan kita keluarkan untuk ke pasien itu tadi. Oh iya, jadi walaupun ini praktik dokter mandiri tetap memperhitungkan biaya operasional per hari dan per bulannya. Iya. Nah, dari biaya-biaya tersebut, tarif pelayanan yang ditentukan itu sudah mencakup semua komponen biaya yang disebutkan tadi belum, Dok? Jadi itu masih dalam di jasa pelayanan umumnya, juga pemeriksaannya. Jadi dari fixed cost sama variable cost tadi kita bisa tahu nih harga minimal yang akan dikeluarkan, yang akan kita keluarkan. Cuman kita kan pasti kalau buka usaha atau buka praktek itu pasti nggak mau rugi ya Mbak ya. Pasti tetap ada keuntungan berapa persen yang akan kita ambil. Nah dari harga itu tadi kita jumlahkan dengan berapa persen keuntungan yang mau kita ambil. Baru itu nanti yang akan menjadi harga dari pelayanan umumnya. Kalau misalkan ada tindakan khusus, misalkan ada penjahitan atau ada injeksi atau apa, itu pasti nanti ada jasa medisnya, tambahan untuk jasa medisnya yang lain. Oh iya, berarti tetap menentukan margin tertentu ya. Nah, untuk margin itu sendiri jenengan pakai patokan atau gimana? Kalau selnya itu ambil dari mana? Dari ketentuan standar khusus atau? Jadi kalau untuk marginnya, keuntungannya itu saya ngambilnya nggak terlalu tinggi karena saya kan pasti ngelihat lingkungan sekitar dulu itu maksudnya kondisinya gimana. Kalau misalkan di lingkungan saya itu kan lebih ke menengah ke bawah, kemudian kan di dekat saya itu lumayan banyak
praktek dokter ya Mbak ya. Jadi kan kompetitornya juga banyak tuh. Kalau misalnya saya mengambil harga yang terlalu tinggi, pasti kan itu juga akan beresiko ke praktek saya. Jadi saya biasanya ngambil range itu kalau di apa namanya peraturan itu kan ada tidak ditentukan secara detail memang untuk keuntungannya memang beberapa persen. Kalau saya biasanya di 20 sampai 40%, biasanya di 20 sampai 30. 20 sampai 30% dari unit cost-nya berarti ya. Nah, kemudian kan kita sudah dikasih patokan ya Mbak tarifnya. Nah, itu jenengan apakah melakukan update perhitungan tarif atau enggak? Kalau update perhitungan tarif itu kondisional, tergantung dari ada kenaikan harga atau enggak. Kenaikan harga dalam arti misalkan dikabari dari supplier obatnya, ini ternyata ada harga obat yang misalkan penggunaannya agak banyak waktu pakai pas COVID gitu ya, itu harganya langsung berubah loh gitu kan, naik signifikan. Nah itu pasti tetap akan ada evaluasi dan dinaikkan, tetapi tidak yang langsung signifikan harganya naik. Kalau saya itu yang pertama. Tapi selain COVID itu nggak pernah yang langsung menaikkan harga gitu jarang. Kalau menaikkan harga itu melihat kondisinya. Kalau misalkan obatnya pasti kalau beberapa obat naik wajar ya Mbak ya, masih di range yang aman. Kalau misalkan yang kayak pas kasus COVID kemarin itu kan dia sangat signifikan banget nih naiknya. Nah itu baru ada evaluasi lagi. Perhitungan lagi. Nah, kan ini tadi sudah jelaskan kliniknya itu di salah satu wilayah di Sukoharjo. Kan otomatis itu banyak itu ya warganya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, untuk warga yang tidak mampu itu jenengan bisa menyesuaikan tarif dengan kondisi pasien tidak? Jadi kalau di klinik saya, karena itu sudah klinik turun temurun, jadi dari yang praktek yang saya dulu kliniknya, kemudian yang saya nggak ada lanjut ke mama saya, habis itu lanjut ke saya. Itu memang saya tinggal melanjutkan revisi yang sudah ada. Kan katanya kalau kebaikan tidak boleh dihilangkan gitu ya Kak ya. Nah itu ada memang beberapa range harga untuk orang-orang yang kurang mampu gitu. Misalkan di tidak hanya kurang mampu, tapi misalkan di praktek saya itu untuk keluarga dan saudara dekat biasanya gratis. Kemudian misalkan saya nih di RT 3 gitu ya. Nah nanti untuk yang RT 1, untuk RT 3 sendiri potongannya 50%, jadi dia cobain 50%. Kalau misalkan di RT 1 nanti dia potongannya 30%, kalau di RT 2 nanti potongannya 40%. Makanya semakin dekat itu semakin banyak semakin banyak potongan. Selain itu dari segi keluarga dan daerah itu saya juga kerja sama sama masjid. Jadi kalau misalkan dia punya kartu anggota masjid, masyarakat sering ke masjid, ikut kajian, ikut pengajian, itu nanti ada kartu anggotanya, nah itu bisa dipakai di tempat saya untuk periksa yang mana itu kan. Nah, jadi walaupun sudah melakukan tarif, tapi tetap melihat masyarakat. Iya, ya. Karena kan masyarakat itu kan tidak selalu setiap hari sakit kan, Pak, yang orang-orang khusus itu. Dan untuk keuntungannya masih bisa di backup sama yang lainnya pasti ya. Baik. Kemudian kan mungkin untuk sistem pencatatannya jadi kan pakai sistem elektronik atau masih mencatat secara manual nih Mbak di kliniknya? Kalau klinik saya, praktek saya itu masih manual. Jadi ditulis tangan tiap hari. Jadi kalau misalkan di praktek saya itu ada 2 shift, pagi sama sore. Itu jadi perawatnya nanti kalau misalkan sudah mau tutup baru laporan. Jadi pendapatannya hari shift ini segini, pendapatannya si sore segini. Nanti itu akan saya cek tiap harinya. Tetapi untuk pembukaan uangnya itu dilakukan tiap 10 hari sekali. Setelah 10 hari sekali nanti dicek, dibuka, nanti akan diakumulasikan dalam 1 bulan. Oke. Jadi tetap ada pencatatan dan pembukuan yang teratur juga ya. Laporannya juga secara teratur. Oke, kemudian antara perhitungan biaya dan tarif yang sudah ditentukan saat ini, apakah itu sudah mencerminkan biaya yang sebenarnya dari setiap layanan yang ada di klinik? Kalau biaya yang sebenarnya harus sih Mbak ya. Pasti insya Allah kalau di praktek saya sudah menerapkan yang real cost-nya. Karena kalau misalnya kita nggak menerapkan adanya suatu biaya yang real, nanti akan susah lagi untuk praktek kita. Misalkan kita nggak menghitung adanya fixed cost atau variable cost tadi. Jadi kita ngira-ngira nih, oh di tempat praktek sana harganya segini, nanti kita ikut aja. Padahal kita mungkin saja di fixed cost atau di
variabel kosnya itu lebih dari biaya yang kita terapkan itu, jadinya rugi di kitanya. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Dok, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat video ini juga sedikit menambah wawasan mereka. Begitu, terima kasih saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari Dr. Fatika terkait dengan beberapa pertanyaan saya mengenai proses perhitungan tarif pelayanan di klinik praktik dokter mandiri. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa untuk like dan komen ya. Terima kasih, bye-bye.